di sini kita dapat menggerakkan gajah ke B5 skak. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Di video kali ini, kita akan membahas cara agar kita bisa menang cepat ketika kita membuka permainan dengan pion ke E4. Tentu saja setelah kita memajukan pion ke E4, banyak sekali kemungkinan jawaban dari hitam. Dan dalam permainan pion ke E4 ini, pastinya akan kita bahas semuanya. Video ini adalah pembahasan part 1. Jadi tetap ikuti terus channel ini agar kalian bisa menonton part-part berikutnya. Di part 1 ini, kita akan membahas ketika lawan menjawab dengan pion ke E5 dan ketika lawan menjawab dengan pion ke D5. Pertama, jika hitam membalas dengan pion ke D5 alias Skandinavian, agar kita dapat menang dengan cepat, kita gunakan Blackmar Gambit, yaitu pion ke D4, membiarkan pion E4 ini dimakan hitam. Jika pion kita dimakan, kita majukan kuda ke C3, mengancam pion. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jika gajah melindungi pion, bagaimana jika kuda melindungi pion ke F6, bagaimana jika pion ke F5, dan di sini kita akan membahas gerakan hitam yang berbeda. Yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana jika hitam tidak melindungi pionnya, karena sudah tahu resikonya jika pion itu dilindungi. Di sini hitam memajukan kudanya ke C6, menyerang pion D4. Kita tinggal majukan saja pion D4 ini menyerang kuda ke D5. Dan kemungkinan besar kuda akan maju menyerang kita. Jika betul kuda hitam ke E5, kita majukan menteri ke D4, mengancam kuda. Dan di sini kita akan dapat melakukan sebuah jebakan pengorbanan menteri jika hitam melarikan kudanya ke G6. Setelah kuda ke G6, kita gajah ke B5 skak. Nah, di sini langkah terbaik hitam itu menutupnya dengan gajah. Tapi buat pemain hitam yang belum tahu jebakan ini, pastinya akan menutupnya dengan pion. Dugaan hitam, kita ini tidak akan berani memakan pion karena menteri kita terbuka tanpa perlindungan dan bisa hilang dimakan dengan menterinya. Padahal itu adalah jebakan kita untuk mempercepat kemenangan. Ya, kita makan saja pionnya dengan pion, dan menteri kita biarkan saja dimakan menteri, karena kita pion kali pion skak. Secara otomatis pion kita ini jadi mengancam gajah dan benteng. Langkah terbaik hitam di sini raja geser ke D8, dan kita akan mendapatkan benteng nantinya, sekaligus pion kita dijadikan menteri. Gajah tidak dapat menutup skak karena pion kita kali benteng, dan pionnya kita jadikan menteri skakmat. Checkmate. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda kita ke C3 mengancam pion, hitam melindunginya dengan kuda. Kita majukan pion ke F3 mengancam pion. Pion kali pion, menteri kali pion. Jebakan kita di posisi ini adalah pion D4 yang sengaja kita gratiskan. Kita berupaya memancing lawan agar mau memakannya dengan menteri. Jika betul hitam tergiur dengan pion D4 kita yang gratis ini, maka posisi kita akan sangat menyulitkan hitam nantinya. Kita akan lebih mudah melakukan serangan dengan cepat. Setelah menteri kali pion D4, kita ancam menterinya dengan gajah ke E3. Di posisi ini ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan hitam. Langkah terbaik hitam di sini memundurkan menterinya ke belakang. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya.
Buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara putih mengalahkan hitam saat menteri mundur ke belakang, silahkan kalian kunjungi channel ini dan silahkan dibuka playlistnya. Di sini hitam bisa melarikan menterinya ke H4 skak, bisa ke E5 mengunci gajah, bisa juga menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri, atau bisa juga menteri langsung ke B4 mengancam pion. Jika menteri ke H4 skak, maka kita tutup saja dengan pion dan menteri hitam dapat ke B4 mengancam pion. Lalu kita melindungi pion B2 ini dengan cara melakukan blokade panjang, dan pion B2 ini jadi terlindungi raja sekaligus kita membuka serangan benteng. Saat ini posisi menteri dan benteng berada di jalur yang sama. Hal itu sengaja kita lakukan agar hitam dapat masuk ke perangkap kita berikutnya, yaitu gajah tergiur untuk mendapatkan benteng kita ini dengan memajukan gajahnya ke G4 mengancam menteri. Jika betul gajah ke G4 mengancam menteri, maka kita langkahkan kuda ke B5 mengancam skakmat di petak C7. Dan saat ini hitam tidak dapat memakan menteri dengan gajah karena kuda kita kali pion C7 skakmat. Checkmate. Berarti di sini hitam harus menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan dengan kuda ke A6 melindungi pion C7. Kita makan saja pion B7 ini dengan menteri sekaligus benteng jadi terancam. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, kita makan saja bentengnya dengan menteri skak. Kuda kali menteri, kuda kali pion C7 skakmat. Checkmate. Lalu bagaimana jika hitam menyelamatkan rajanya dengan menteri ke A5 melindungi pion C7? Ya sama, menteri kita ini kali pion B7 mengancam benteng. Gajah tidak dapat kali benteng karena menteri ke C8 skakmat. Checkmate. Sekarang kita lihat lagi ke belakang ketika posisi menteri hitam terancam gajah. Di sini hitam melangkahkan menterinya ke G4 mengajak pertukaran menteri. Kita geserkan saja menteri kita ke F2. Jika setelah menteri kita ke F2, hitam melangkahkan menterinya ke B4 mengancam pion, kita lakukan pergerakan yang sama seperti tadi, yaitu blokade panjang membuka serangan benteng. Jika hitam mengancam menteri dengan kuda ke G4, kita langkahkan kuda ke D5 mengancam skakmat di petak C7 sekaligus mengancam menteri juga. Jadi hitam di sini tidak dapat memakan menteri dengan kudanya karena kuda kita akan ke C7 skakmat. Checkmate. Tentunya di sini hitam harus menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan dengan menteri ke A5 melindungi pion C7. Dengan bergeraknya menteri ke A5, di sini kita dapat menggerakkan gajah ke B5 skak. Menteri tidak dapat memakan gajah karena kuda kita dapat kali pion C7 Checkmate. Dan skakmat. Jadi di sini hitam menutupnya dengan pion. Jika hitam menutupnya dengan pion, kita tutup saja pergerakan menterinya dengan gajah ke B6. Dengan gajah kita ke B6, kuda masih belum dapat memakan menteri karena kuda kita dapat ke C7 skakmat. Dan kuda kita juga tidak dapat dimakan dengan pion karena ada gajah. Bagaimana jika gajah kita yang di B6 ini dimakan dengan menteri? Ya, kita makan kembali menterinya dengan menteri. Setelah menteri kita dimakan dengan pion, kuda kita ke C7 skakmat. Checkmate. Lalu bagaimana jika waktu disekak dengan gajah tadi, hitam tidak menutupnya dengan pion, tapi rajanya geser ke D8. Maka kita gerakan kuda memakan pion E7, membuka benteng skak. Raja kali kuda, gajah ke C5 skak. Raja hanya dapat geser ke E6. Gajah ke C4 skak. Raja ke E5. Kuda ke F3 skak.
raja ke F4, menteri ke D4 skak, raja ke F5, menteri ke D5 skak, raja ke G6, menteri ke G5 skakmat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang ketika menteri hitam diancam gajah. Di sini hitam menggeserkan menterinya ke E5 mengunci gajah. Kita majukan pion terlebih dahulu menutup pergerakan gajah ke G4. Dan hitam gajah ke E6. Di sini kita tidak memakan pion B7 karena gajah kita ada dalam ancaman menteri dan dapat memperlambat serangan kita nantinya. Yang kita lakukan saat ini yaitu blokade panjang terlebih dahulu, mengaktifkan serangan benteng. Jika hitam memajukan pion ke C6 untuk menutup serangan menteri, maka kita keluarkan gajah kita ke D3, berupaya untuk memberikan kesempatan hitam agar blokade panjang nantinya. Dan juga gajah kita dapat menutup pergerakan gajah ke F5. Hitam yang berniat blokade panjang pastinya mengeluarkan kuda ke D7, membuka jalan raja untuk blokade panjang. Dan kita kuda ke E2, membuka jalan benteng. Setelah hitam blokade panjang, kita ancam menterinya dengan gajah. Dan hitam dapat melarikan menterinya ke A5, membantu gajah menyerang pion A2. Kita majukan pion ke B3, berupaya agar menteri hitam mau melakukan skak ke A3. Jika betul menteri ke A3 skak, kita geserkan saja raja ke B1. Sama, ini masih dalam upaya agar hitam menyusul serangannya ke pojok dengan serangan gajah gelap nantinya. Jika jebakan kita ini berhasil, bisa dipastikan hitam akan memajukan pionnya membuka serangan gajah gelapnya. Kita tidak usah panik. Kita langkahkan kuda ke A3 dengan tujuan menutup pergerakan menteri di garis A untuk kita nanti melakukan gerakan paksa yang sangat cantik dengan mengorbankan menteri. Jika hitam tidak tahu akan tujuan kita yang sebenarnya, tentu hitam akan melanjutkan serangan gajah gelapnya. Setelah gajah gelapnya ke G7 melakukan serangan, maka di sini kita dapat melakukan langkah yang tidak terduga oleh hitam, yaitu menteri kita kali pion C6 skak. Hitam tidak punya pergerakan lain selain memakan menteri kita dengan pion. Pion kali menteri, gajah kita ke A6 skakmat. Checkmate. Raja tidak dapat geser karena semua petak untuk lari raja sudah dikuasai gajah. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pembahasan yang kedua ketika kita membuka permainan ke E4. Hitam membalas dengan pion ke E5. Cara cepat untuk memenangkan permainan, kita dapat menggunakan King's Gambit, yaitu memajukan pion ke F4 memberikan pion gratis. Di video sebelumnya kita sudah banyak membahas King's Gambit. Meskipun di sini langkah awalnya sama, tapi di langkah berikutnya kita akan menggunakan langkah yang berbeda. Karena masih banyak kemungkinan langkah yang belum kita bahas. Untuk kalian yang belum menonton kemungkinan langkah yang lainnya, kalian bisa kunjungi channel ini dan buka playlistnya. Setelah kita pion ke F4, sebelum memakan pion gratis kita ini, hitam melangkahkan kuda terlebih dahulu ke C6 melindungi pion. Seperti biasa kita langkahkan kuda ke F3 melindungi petak H4 dari serangan menteri. Jika di posisi saat ini hitam masih menunda pergerakan pion kali pion, dan hitam memilih mengeluarkan kudanya ke F6 mengancam pion E4, maka kita pion kali pion mengancam kuda dan biarkan saja kudanya memakan pion E4, dan kita pion ke D3 mengancam kuda. Kuda mundur ke C5, lalu kita susul dengan pion ke D4 mengancam kuda.
kuda ke A6, lalu kita gajah ke C4, menteri ke E7, kita blokade pendek. Hitam pion ke H6 menghadang pergerakan kuda dan gajah. Kita menyusun serangan dengan kuda ke C3. Dan kita di sini dapat menyerang hitam dengan melakukan teknik pengorbanan menteri. Jika di posisi ini, hitam memajukan pionnya ke G5. Pertama, kita langkahkan kuda dulu ke D5 mengancam menteri. Lalu menteri ke D8. Kita kuda ke F6 skak. Raja hanya dapat geser ke D7. Lalu kuda kita kali pion G5. Pion kali kuda, lalu menteri ke H5 mengancam benteng. Ini pengorbanan menteri yang kita maksud. Jika benteng kali menteri, maka kuda ke G8 skak. Raja hanya dapat geser ke E8. Gajah ke F7 skakmat. Checkmate. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini untuk cara cepat memenangkan permainan saat kita membuka permainan ke E4. Rage on that beat, going crazy. Rage on that beat, going crazy.
rage on that beat, going crazy.